Selamat datang di Seha Audio Batang. Oh yeah. Oke bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Seha Pro Audio Batam. Dan di video kali ini saya ingin membuat atau memberi ilmu memberi ilmu guys, berbagi ilmu untuk merakit sebuah power ampli kelas ruang tamu. Pertama teman-teman siapkan dulu trapo 5 ampere seperti ini teman-teman. Dan selanjutnya ini ada banyak sekali ya untuk tegangannya di sini teman-teman. Banyak sekali ya. Untuk harganya ini kemarin saya beli bekas 50.000 saja. Cukup murah sekali. Dan selanjutnya teman-teman harus menyiapkan elko. Nah, elko ini saya pakai yang ini teman-teman, 50 volt 10.000 mikrofarad ya, merek Nichicon. Cukup mudah ya caranya ya, dan bahan-bahannya silahkan beli di toko elektronik terdekat. Oke lanjut mas. Selanjutnya kita ada menyiapkan dioda sisir. Kenapa dioda sisir? Ya lebih mudah dirakit ya. Jadi mempunyai 4 kaki ya seperti ini. Ini nilainya 15 ampere. Kalau mau merakit power diusahakan dioda lebih besar ampernya daripada trafo. Oke mas bro, lanjut ya. Paham ya? Oke, selanjutnya teman-teman bisa siapkan ini teman-teman. Saya menggunakan kit driver power ampli mono TIP 200 watt. Ini produksi dari Bali ya. Bali Pulau Dewata. Ini untuk skemanya seperti ini di gambar boxnya itu ya. Oke, kita coba buka saja untuk dalamnya seperti apa teman-teman. Oh, ternyata dalamnya ya seperti ini. Ini Sanken ya, Sanken. Nah, ini Sanken KW, tetap Sanken KW. Karena ini harganya cuma 60.000 itu pasti KW. Nah, bagaimana cara membeli Sanken KW tapi nanti dirakit bisa menjadi gler dan awet sampai anak cucu? Nah, ini simak videonya makanya. Gitu teman-teman. Nah, lihat-lihat ya. Oke, kita singkirkan dulu, nanti kita bahas untuk drivernya ya. Selanjutnya, teman-teman bisa siapkan titik remik atau aksesoris ya. Karena kita tidak merakit menggunakan box, makanya kita cuma ini saja teman-teman. Ada soket RCA dan potensio mono 50K. Seperti itu ya. Cukup mudah sekali. Dan juga di sini teman-teman siapkan kabel ya, kayak gini. Ini ukuran berapa? 2,5 teman-teman. Di sini sudah dituliskan ya. Ini merah 1 meter, hitam 1 meter. Cukup nggak mas? Cukup, insya Allah ya. Kalau nggak pakai box ya cukup. Ini 2,5. Agak tebal ya teman-teman, biar suaranya gler. Oke, lanjut ya. Jadi kita akan menuju ke drivernya ini. Ini kita akan bongkar dulu di bagian plastiknya karena plastiknya itu sangat mengganggu pandangan, Oke teman-teman, kita akan bongkar dulu di bagian plastik seperti itu. Ya. Jadi buat teman-teman kalau mau beli ya silahkan saja kunjungi toko elektronik terdekat ya. Gitu. Di situ tulisannya 200 watt. Apakah dia memang 200 watt? Tentu saja tidak, teman-teman. Itu hanya tulisan. Ini ya, ini sangat baru sekali karena memang kita baru beli. Ini ada Sankennya. Sanken KW ya, Sanken KW. Nah, ini dengan budget murah bisa membuat power ampli kelas ruang tamu yang sangat gler. Ya. Sangat glernya itu sekelas ruang tamu ya, bukan jur maksud glernya itu kayak gler kayak power lapangan itu yang enggak juga teman-teman. Jadi nadanya flat, enak didengar dan mantap. Langsung kita bikin ya untuk PSU nya. Caranya teman-teman siapkan trafo seperti ini teman-teman. Ini ada rahasia di sini ya. Nah ini rahasianya teman-teman. Jadi kebanyakan orang itu nafsu ya untuk menggunakan volt yang besar. Nah, padahal teman-teman bisa lihat di sini ini ada 12 volt, itu sudah cukup sebenarnya. Nggak usah pakai yang 30 volt ataupun 24 volt, ini nggak usah teman-teman. Ini rahasianya. Ini yang bikin awet ya. Kita pakai yang nilai terkecil. Apakah gler mas? Kok
voltnya kecil tapi bisa gler? Oh, bisa teman-teman, bisa, sangat bisa sekali ya. Kita pakai 12 volt CT saja itu pasti gler. Terus gimana Mas Mubadir yang 30 voltnya nggak kepake? Nanti kalau ada uang lagi beli driver yang lebih bagus, tambah lagi finalnya, baru kita upgrade ke 30 volt gitu teman-teman. Ya. Jadi perakit-perakit itu dia bikinnya cuma 12 volt sampai 18 volt teman-teman. Yang 24 sama 30 volt nggak dipakai. Makanya dia bisa awet sampai anak cucunya. Kalau digunakan 30 volt ya nggak awet. Oke, lanjut ke step selanjutnya. Teman-teman siapkan kabel seperti ini ya. Kita pasang antara min dan plus elko itu digabung ya, karena ada 2 elko di situ teman-teman, digabung seperti ini teman-teman. Nah, cukup mudah sekali ya. Yang min itu ada garisnya kalau elko, dan selanjutnya kita pasang dioda. Ini ada tulisan juga min dan plus. Plus ya ke plus di sini, dan min ya ke min, seperti itu. Cukup mudah sekali bukan? Cukup mudah banget teman-teman caranya. Oke, seperti ini ya. Dan tengah ini kan sisa 2 kaki. Ya, teman-teman bisa lihat. 2 kaki ini kita langsung hubungkan ke trafo yang 12 volt, teman-teman. Oke. Paham ya sampai sini ya? Lihat, ini ada 12 volt. Kita pakai 12 volt saja. Jangan nafsu, teman-teman. Kalau nafsu jebol nanti ya. Nah, lihat, ini kita kasih kabel. Nah, ini kita pasang. Ini bolak-balik nggak apa-apa teman-teman, karena masih tegangan AC. Nah, tegangan AC itu apa? Tegangan listrik ya. Jadi tegangan listrik itu bolak-balik nggak apa-apa, nggak bakal konslet. Oke, kita pasang di sini, dan ini kita pasang di sebelahnya gitu. Cukup mudah banget ya untuk merakit sebuah power sebenarnya. Nggak usah skema-skema, asalkan tidak di skip dan menonton dengan ngopi. Pasti bisa teman-teman. ya. Oke. Mudah banget kayak gini teman-teman. Oke, setelah itu teman-teman bisa pasang kabel di sini untuk plus dan minnya sini teman-teman. Ini untuk plusnya, dan ini untuk bagian minnya teman-teman. Nah, cukup mudah kan? Oke, kita akan langsung pasang saja. Oke, bim salah bim. Oke, langsung terpasang teman-teman. Ini caranya cukup mudah sekali ya. Untuk pemula-pemula itu pasti bisa ya. Pasti bisa itu. Oke. Dan selanjutnya teman-teman bikin cowakan di tengah-tengah kabel hitam sini. Ini untuk membuat CT teman-teman. Tegangan CT. Kling. Langsung ya. Langsung terbuka dengan sempurna kabelnya, dengan sulap ya. Langsung kita sambungkan ke CT sini, trafo ya, CT trafo. Langsung nyambung ke sini teman-teman. Ini udah saya kasih kabel ke situ ya. Langsung kita masukkan ke tengah sini. Sama juga nanti yang tengah kabelnya dicowain ya, ataupun dikupas. Nah, langsung disambungkan ke situ ya. Sini, oke. Nah, pasti teman-teman paham gitu. Celing. Langsung nyambung lagi ke situ. Oke, cukup mudah sekali. Ya, sangat mudah lah. Pokoknya teman-teman yang baru bergabung langsung subscribe dan like ya. Kalau perlu juga tekan loncengnya. Oke, lanjut kita pemasangan driver teman-teman. Di sini ada input. Nah, input ini untuk memasukkan musik gunanya ya. Nah, untuk memasukkan musik di sini teman-teman, lihat ya. Nanti kita pakai soket RCA ini, biasanya kan ini masuk ke HP ya. Nah, ini masuk di sini, ini untuk musik nanti teman-teman. Ya, mudah sekali. Dan di sini untuk speaker yang plus. Ya, untuk speaker yang plus. Jadi speaker kan ada plus dan min. Terus minnya gimana, Mas? Minnya itu ikutkan ground. Nah, di sini teman-teman. Tulisannya kodenya GN. GN itu aturnya ground atau CT ya gitu. Dan di sini ada tulisan min 42 volt. Ini jangan diikutin, 42 volt ini bisa meledak ya kalau diikutin di sini. Kadang-kadang pembikin driver itu memang ngawur ya. Jadi jangan diikutin lah, yang bisa voltnya yang kecil aja. Itu pasti sudah gler untuk kelas ruang tamu. Ini untuk min ya, ini untuk plus. Yang tengah itu CT teman-teman. Langsung kita sambungkan. Ini yang min ya, yang min masuk ke min yang tulisan 42 volt itu.
kita masukkan, solderkan di sini ya. Oke, paham. Terus yang plus juga sama teman-teman, kita sambungkan yang plus. Nah, seperti ini, yang dari PSU yang tadi kita buat itu loh. Oke, udah paham sampai sini. Terus yang CT kita sambungkan ke kode yang tulisan GN tadi, ground. Wah, sangat mudah sekali. Ini semua driver hampir sama teman-teman, mempunyai 3 tegangan, CT, plus, dan ground. Kemudian saya ingin memasang sebuah potensio agar bisa diatur volumenya ya. Jadi kita pasang dulu 3 kabel di masing-masing kaki potensio mono 50K. Oke, 50K itu sebuah nilai, bukan harganya 50K itu bukan teman-teman. Ada suara anjing itu tadi. Oke, kita akan pasang lagi di sini, yaitu anjing tetangga memang agak sedikit mengganggu ya kalau kita membuat video. Tapi tidak masalah teman-teman, asalkan teman-teman selalu mendukung dan mensubscribe channel saya, pasti insya Allah anjing itu nanti diam. Oke teman-teman, sudah bisa dilihat seperti ini caranya. Caranya cukup mudah sekali kok, curannya itu apa? Nah, ini cukup mudah, pakai kabel yang kecil-kecil saja kayak gini. Oke. Caranya cukup mudah sekali masih. Nanti ada rahasia lagi, saya kasih tahu, nanti ada rahasia lagi pokoknya. Oke, yang ada jentilannya ini teman-teman. Nah, ini adalah CT atau ground. Nah, nanti teman-teman bisa masukkan ke soket RCA ini teman-teman. Nah, ini mungkin teman-teman beda ya soket RCA-nya. Groundnya cuma ada di tengah sini teman-teman, di tengah sini biasanya. Ini saya agak aneh memang, ini saya beli ini. Ini groundnya ternyata di sini. Nah, yang kakinya pendek. Nah, itu yang kakinya pendek itu ground. Nah, karena ini mono, kita pasang saja di sebelah sebelah salah satu sajalah. Nanti di sebelah mana ya? Oke, ini ground, kita sambung ke kaki yang pendek di soket RCA. Kalau soket RCA-nya teman-teman ada kakinya yang tengah, nah teman-teman sambung soket RCA yang kakinya yang tengah gitu. Kayak gini teman-teman. Nah, itu untuk ground atau CT ya. Oke, lanjut ke step kedua. Untuk kaki potensio yang tengah, yang kabelnya ini teman-teman, lihat. Nah, ini teman-teman bisa langsung sambungkan ke input di driver. Ini kan ada 2 kutub ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, ini malah saya tutupin ya, kita dekatkan, teng. Nah, ini yang nggak ada putih-putihnya ya, yang disambung. Jangan yang ada putih-putihnya, putih-putih itu ground teman-teman. Oke. Jadi kaki potensio yang tengah dapat dari input yang tidak ada putih-putihnya seperti itu. Itu plus dari input ya. Jadi nanti suaranya bisa diatur lewat situ teman-teman. Cukup mudah sekali. Oke. Selanjutnya yang kaki ini, yang kaki potensio yang sebelah kiri berarti ya. Nah, ini yang sini ya. Ini teman-teman bisa sambungkan di input yang kakinya panjang ini. Ya, oke, sambung di sini teman-teman. Mudah kan? Ya, pasti mudah dong. Pokoknya kalau di channel saya ini asik, ya, penjelasan jelas, detail, dan insya Allah mudah dipahami bagi pemula. Monggo bergabung di channel saya dengan menekan subscribe dan lonceng. Insya Allah saya ingin memberikan video-video yang bermanfaat seputar elektronik, ya, terutama power ampli dan audio. Seperti itu ya teman-teman. Mudah banget. Oke, selanjutnya bagaimana Mas? Selanjutnya ini kita kasih kabel warna hitam ya, kita sambung di sini. Yang kaki yang pendek ya, kaki pendek di soket RCA itu nanti kita kasih kabel hitam yang kita sambungkan di ground input. Nah, ini soldernya kayaknya kurang mantap ini teman-teman, kurang panas ya. Jadinya agak susah untuk buat menyolder itu teman-teman. Nah, kayak gitu. Itu sambung dari ground input ya. Ini menggunakan kabel warna hitam. Oke. Dan ini langsung kita sambung ke soket RCA ya, digabungkan di sini di atas ya. Yang kakinya pendek ya, digabungkan di sini. Ini adalah ground ya. Kalau ground itu digabungkan biar powernya tidak mendengung-dengung ya kalau dicoba itu.
Gitu teman-teman, caranya cukup mudah banget ya. Seperti ini. Ya. Cukup mudah ini teman-teman. Oke, selanjutnya apa lagi Mas? Step selanjutnya, buat teman-teman yang kurang paham, nanti ulang-ulang aja videonya ya. Nah, selanjutnya kita pasang untuk bagian listrik ya, karena trafo ini kan membutuhkan langsung listrik. Ini 0 volt dan 220 volt di sini. Kita langsung aja kasih colokan, itu bolak-balik nggak apa-apa ya. Ini pasti udah bisa teman-teman kalau ini. Nah, gini teman-teman, kasih colokan biasa aja seperti itu ya. Mau colokan pakai colokan sendiri atau gimana itu bisa ya, pokoknya colokan seperti ini ya, itu bolak-balik nggak bakal meledak teman-teman, jadi aman ya. Nah ini hati-hati nih ya, urusan listrik ini teman-teman harus hati-hati, harus benar-benar teliti. Kalau tidak teliti ya nanti bisa meledak ya teman-teman. Oke, dan selanjutnya teman-teman, kita akan pasang di bagian speakernya. Speakernya kan belum dipasang ya kan. Nah ini jalur speaker di sini teman-teman. Dari mana dapat di situ? Karena saya baca di sini. Nah di bagian ini kan ada tulisan speaker. Ini tulisan speaker untuk jalur plus teman-teman. Speaker jalur plus, makanya bawahnya kan sama kayak ini juga kan tadi. Oke, langsung kita akan sambungkan ke kabel speaker ya, karena ini praktek ya. Nah seperti itu. Untuk ground yang kabel putih speaker yang mainnya itu ikutkan yang sini teman-teman, untuk ground yang tadi kita pasang. Nah seperti itu. Oke bro, ini udah jadi ya. Jadi kita langsung menuju check soundnya ya. Jadi untuk check soundnya teman-teman caranya seperti ini, agar tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan. Yang pertama, sebelum untuk mencolokkan listrik ya, teman-teman harus nolkan dulu potensio ya, mentok ya, habis seperti ini. Oke, kita pakai knop aja biar teman-teman tahu untuk garisnya ya. Dan nanti ketika kita cek sound kita putar seberapa biar teman-teman tahu juga gitu. Oke, seperti ini. Dan saya juga ingin menyiapkan stop kontaknya atau listriknya. Ini dia. Dan kita colokkan, jangan lupa baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, aman ya. Dan selanjutnya kita akan tes menggunakan MP3 player teman-teman. Nah juga siapkan kabel ini juga, ini jangan lupa dicolokkan ini kabel audio. Nah ini teman-teman, ini karena kita bikin mono, jadi teman-teman kalau mau bikin power stereo, teman-teman beli aja driver ini satu lagi ya, untuk penyambungannya sama persis ya. Tinggal dijemper aja ground, CT, dan min plusnya tinggal disalurkan ke driver yang satu. Dan untuk pemasangan potensio dan ini soket RCA-nya, teman-teman langsung saja sambungkan ke yang satunya. Ini kan masih kosong ini. Nah, ini seperti ini cara nyambungnya. Pokoknya sama. Itu bikin stereo. Ini kita mono ya. Oke, selanjutnya kita akan tes menggunakan MP3 player. Ini kita akan colokkan ke MP3 player. Saya ambil dulu MP3 playernya. Nah, ini teman-teman. Nah ini di video sebelumnya saya sudah pernah membuat, dan silahkan cek saja cara membuat MP3 player. Ini lebih mudah, lebih gampang untuk cara pengaplikasiannya ya. Jadi kalau teman-teman mempunyai MP3 player yang lama itu ini lebih mudah. Ini pakai listrik ya, bukan adaptor. Nah kita langsung saja colokkan di sini teman-teman. Oke, dan kita hidupkan. Oke, ini udah menyala. Karena saya menggunakan satu handphone aja untuk merekam dan tidak bisa menggunakan Bluetooth, saya akan menggunakan USB teman-teman. Nah ini USB-nya. Nah kayak gini. Jadi kita sudah siapkan USB yang isinya lagu, bukan copyright ya. Nah, kita masukkan ke situ dan membaca dia, ngelot ya. Oke, seperti itu. Ini lagunya udah jalan teman-teman ya.
tapi volume belum kita besarkan. Oke, kita akan colokkan ini, jangan sampai lupa teman-teman. Ini colokkan seperti ini. Nah, ini udah nyambung ya. Buat teman-teman kalau mau bikin MP3 player langsung aja cek video saya sebelumnya. Oke, kita akan buka volumenya teman-teman. Seperti apa suaranya? Oke, ini no dubbing ya teman-teman, kita keraskan lagi. This is special collaboration by Ibli BDL White Martini Project Remix. Nah, oke teman-teman, terima kasih yang telah menonton video saya. Semoga diberikan kelancaran rezeki, kesehatan, dan satu lagi, semoga teman-teman juga dukung channel saya dengan tekan tombol subscribe, like, dan tentunya komen mau request bikin apa. Kita insya Allah layani guys.